Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erhan Saiful Anam dengan NIM 2401111000038. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas beberapa aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi yang akan saya sampaikan mencakup alasan pentingnya teknik penyusunan peraturan kedudukan Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan norma hukum, penerapan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kontribusi prolegnas dan naskah akademik dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pada materi pertama. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembentukan peraturan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengapa proses penyusunannya harus dilakukan dengan teknik yang tepat. Pertama, bahasa hukum yang baik harus lugas, baku, dan tidak ambigu. Setiap kata punya makna pasti sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran ganda yang bisa merugikan masyarakat atau membuka celah hukum. Kedua, struktur peraturan yang rapi. Judul, pembukaan, konsideran, batang tubuh, penutup, dan lampiran jika perlu. Membuat peraturan mudah ditelusuri. Orang yang mencari aturan tertentu bisa cepat menemukan bagian yang relevan tanpa harus membaca seluruh dokumen. Yang ketiga, teknik perumusan norma. Cara penulisan pasal, ayat, dan ketentuan menentukan apakah suatu aturan bisa langsung dilaksanakan atau malah menimbulkan sengketa hukum baru. Norma yang dirumuskan secara teknis sistematis akan menghasilkan keterpaduan antara satu pasal dengan pasal lain, sehingga tidak saling bertentangan. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan bermuara pada satu tujuan, kepastian hukum. Tanpa teknik penyusunan yang baik, peraturan justru bisa menjadi sumber konflik, bukan solusi atas suatu persoalan hukum. Itulah mengapa lampiran 2 UU nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah secara khusus mengatur teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara rinci dan baku, agar seluruh peraturan di Indonesia dari pusat sampai daerah mengikuti standar yang sama. Selain memperhatikan teknik penyusunannya, setiap peraturan juga harus memiliki landasan nilai yang menjadi pedoman dalam perumusannya. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya berkaitan dengan posisi Pancasila. Secara normatif, kedudukan ini ditegaskan pada pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan rujukan tertinggi yang harus menjiwai isi setiap norma hukum yang dibentuk. Dalam proses perumusan norma, Pancasila berperan sebagai filter nilai. Setiap rancangan pasal idealnya diuji apakah norma ini menghormati nilai ketuhanan dan toleransi beragama, yaitu sila pertama. Apakah ia menjaga martabat manusia, sila kedua. Apakah ia memperkuat persatuan bukan memecah belah, itu sila ketiga. Dan apakah proses demokratis dan partisipatif, sila keempat. Yang terakhir, apakah hasil berkeadilan sosial tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, sila kelima. Namun, secara kritis, banyak pengamat menilai penerapan Pancasila dalam pembentukan peraturan masih bersifat tekstual atau formalitas, sekedar dicantumkan dalam konsideran, menimbang tanpa benar-benar diuji substansinya pada setiap pasal. Akibatnya, muncul peraturan yang secara prosedural sah tetapi secara substansi berpotensi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, idealnya setiap pembentukan peraturan tidak hanya mencantumkan Pancasila sebagai dasar formal, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai alat uji, red side, pada setiap tahap perumusan norma dari perencanaan, penyusunan, hingga pengundangan. Setelah mengetahui dasar filosofis dalam pembentukan norma, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebuah peraturan dapat benar-benar memberikan manfaat ketika diterapkan di tengah masyarakat. Kita mulai dari sisi proses. Implementasi asas ini terlihat dari tahap perencanaan, yaitu saat suatu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan masuk ke dalam prolegnas atau prolegda hanya jika benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar usulan politis. Tahap ini biasanya didukung oleh naskah akademik yang berisi kajian empiris tentang permasalahan yang ingin diselesaikan. Dari sisi hasil, keberhasilan asas ini dapat dilihat ketika peraturan tersebut benar-benar dipatuhi masyarakat, menurunkan angka pelanggaran atau sengketa di bidang yang diatur, serta tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan lain. Sebaliknya, jika suatu aturan justru menimbulkan kebingungan atau diabaikan masyarakat, itu pertanda asas kedayagunaan dan kehasilgunaan belum tercapai.
Contoh konkret dapat dilihat pada kebijakan di deregulasi dan sederhanaan izin usaha. Misalnya melalui konsep online single submission atau OSS yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan di bidang perizinan berusaha. Regulasi semacam ini lahir dari kebutuhan nyata dunia usaha akan kemudahan dan kepastian, dan keberhasilannya diukur dari penurunan waktu atau biaya pengurusan izin serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Singkatnya, asas ini menuntut pembentuk peraturan untuk selalu bertanya, apakah peraturan ini benar-benar dibutuhkan, dan setelah berlaku apakah benar-benar menyelesaikan masalah yang dituju. Jika jawabannya iya, maka asas kedayagunaan dan kehasilgunaan telah terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua instrumen yang memiliki peran penting sebelum suatu undang-undang dibentuk, yaitu prolegnas dan naskah akademik. Yang pertama, prolegnas berfungsi sebagai instrumen perancangan yang memuat daftar RUU yang disusun secara berencana, terpadu, sistematis, sehingga pembentukan undang-undang memiliki skala prioritas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Bukan dadakan atau hanya berdasar tekanan politik sesaat. Dengan adanya prolegnas, DPR dan pemerintah dapat memastikan tidak ada RUU yang tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain karena seluruhnya direncanakan dalam satu kerangka besar. Yang kedua, naskah akademik berperan sebagai landasan ilmiah yang menjelaskan latar belakang, urgensi, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta jangkauan pengaturan suatu RUU. Tanpa naskah akademik yang kuat, suatu RUU berisiko hanya berdasar asumsi politik tanpa bukti empiris yang memadai, sehingga rentan digugat secara substansi maupun digugat ke Mahkamah Konstitusi setelah disahkan. Terhadap kualitas, kedua instrumen ini memastikan substansi UU benar-benar menjawab permasalahan nyata, bukan sekedar formalitas legislasi. Terhadap akuntabilitas, proses penyusunan menjadi transparan dan dapat ditelusuri. Publik dapat mengetahui mengapa suatu undang-undang dibuat dan apa dasar pertimbangannya. Terhadap akseptabilitas, naskah akademik biasanya disusun melalui kajian dan uji publik atau partisipasi masyarakat, sehingga RUU lebih mudah diterima karena masyarakat merasa dilibatkan sejak awal. Dampak akhirnya saling berkaitan. Ketika UU undang-undang disahkan melalui perencanaan matang, prolegnas dan kajian ilmiah yang kuat, naskah akademik, maka kepastian hukum lebih terjamin karena norma yang dihasilkan jelas dan konsisten. Sekaligus kemanfaatannya lebih dirasakan masyarakat karena aturan tersebut memang menjawab kebutuhan real, bukan sekedar produk normatif di atas kertas. Demikian penjelasan dari materi yang telah saya paparkan. Sebagai bagian akhir dari presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa poin penting sebagai kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh isi yang diaturnya, tetapi juga oleh proses pembentukannya. Penyusunan yang sistematis, berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, memperhatikan asas kemanfaatan, serta didukung oleh perencanaan dan kajian akademik akan menghasilkan peraturan yang lebih efektif, jelas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.